Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, yang mana kita dipertemukan dalam pembelajaran fisika dengan metode daring. Tidak terasa baru kemarin kita bertemu di kelas 10. Sekarang kita sudah melanjutkan pula materinya ke kelas 11. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melindungi kita semua dari bala bencana, yaitu wabah atau apapun namanya, dan kita semua dipermudah untuk dapat kembali bergabung di majelis ilmu tatap muka, karena memang untuk online ini kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Kita mulai saja pembelajaran kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang gerak dalam 2 dimensi. Ya. Ada 3 bahasan yang insya Allah akan kita selesaikan dalam beberapa kali pertemuan. Yang pertama itu persamaan gerak benda, kemudian yang kedua ada gerak parabola, kemudian ada gerak melingkar. Baik, nanti Ana akan menjelaskan di dalam foto di dalam video ini. Maka antum harus mempersiapkan catatan beserta alat tulisnya. Antum catat di buku catatan antum itu materi yang Ana sajikan, ya. Karena ini berpengaruh terhadap penilaian untuk antum. Apa pula nanti pegangan bagi Ana untuk menyerahkan nilai kepada wali kelas antum tanpa ada kegiatan antum di rumah. Baik, kita langsung ke materi. Nah, secara umum pengertian gerak itu banyak yang dikemukakan oleh para ilmuwan, baik itu dilihat dari sisi biologinya, sisi kimianya, maka sisi fisikanya. Maka yang secara fisika Anda dapat menyatakan bahwa gerak ditentukan karena adanya kelajuan, kecepatan, dan percepatan benda. Seluruh kajian tentang gerak benda yang Anda pelajari akan berhubungan dengan kedudukan benda, kecepatannya, percepatannya, dan waktu yang dibutuhkan untuk bergerak. Dalam membahas tentang gerak benda, seringkali benda dimisalkan seperti partikel atau benda titik, yaitu benda yang ukurannya diabaikan dan memiliki massa tetap atau konstan. Hal ini dimaksud untuk memudahkan dalam mempelajari gerak benda tersebut. Ya. Biasanya kalau dalam fisika kan hanya titik, pindah di titik ini, pindah ke titik tersebut. Nah, itulah. Untuk gerak benda kita akan membahas dulu yang pertama vektor posisi. Ya. Di dalam fisika itu ada 2 kelompok atau 2 golongan, yaitu besaran, ya. Yang di kelas 10 sudah antum bahas dulu, atau di SMP kelas 7 juga sudah pernah ini dibahas. Ya. Yang pertama ada namanya besaran skalar, ya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, garis bawah itu. Nah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Coba kita lihat pernyataan di bawah ini. Mobil Ali bergerak dengan kecepatan 6 km per jam ke utara. Berarti dia memiliki nilai dan arah, itu termasuk besaran vektor. Nah, pernyataan kedua, mobil Budi bergerak dengan kelajuan 6 km per jam. Itu termasuk ke besaran mana? Nah,
Manakah dari kedua pernyataan tersebut yang merupakan besaran vektor? Kecepatan memiliki besar dan arah sehingga disebut sebesaran vektor. Sedangkan kelajuan hanya memiliki besar saja sehingga disebut dengan besaran skalar. Apabila benda dianggap sebagai benda titik atau partikel, posisi benda tersebut pada suatu bidang dapat dinyatakan dengan vektor posisi R, yaitu sebuah vektor yang ditarik dari titik asal sampai posisi benda tersebut berada. Nah, vektor posisi dilambangkan dengan R, suatu partikel pada bidang XY dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat gambarnya. Nah, kalau kita gambarkan dapat lihat pada gambar satu ini vektor satuan I yang arah sumbu X dan vektor satuan J pada arah sumbu Y. Pada gambar titik 2 sudah diambil benda itu ditarik dari O sampai ke A. Nah, dengan X, Y adalah koordinat partikel, sementara I dan J adalah vektor satuan yang menyatakan arah pada sumbu X dan sumbu Y. Vektor satuan memiliki nilai satu satuan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di bawah ini ya, yang gambar 3.3 ini. Nah, untuk sumbu Y, nah dia jaraknya ada 3 cm. Kemudian untuk sumbu X jaraknya 5 cm. Titik benda berada di titik A ini ya. Posisi partikel A di bidang XY adalah pada X dia 5 nilainya dan Y 3 nilainya, 3 cm. Nah, kita lihat pada gambar nih ya, atau ditulis juga pada koordinat 5,3 X Y ya. 5 ini untuk sumbu X, 3 ini untuk sumbu Y. Vektor posisi partikel A dinyatakan sebagai berikut. Nah, ya. Vektor A kemudian sama dengan X ya. Koordinat I, Y koordinat J, maka sama dengan 5 I ditambah 3 J. Berapa hasilnya? Kita lihat nanti. Nah, itulah vektor posisi partikel A ya. Di 5 I tambah 3 J. Nah, kita lanjut ke perpindahan. Yang pertama tadi vektor. Ya, yang kedua ke perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Sebuah partikel berpindah dari titik P ke titik Q, kita lihat pada gambar ya. Menurut lintasan kurva PQ seperti gambar 1.4, apabila posisi P dinyatakan sebagai R, RP vektor P, dan posisi Q dinyatakan dengan RQ vektor Q, maka perpindahan yang terjadi dari titik P ke Q tersebut adalah vektor delta R. Ya, delta R itu adalah selisih R, selisih vektor, yaitu delta R sama dengan RQ dikurang RP. Persamaan 1,2 jika diubah dalam kalimat dapat dinyatakan bahwa perpindahan suatu benda sama dengan posisi akhir benda dikurangi posisi awal. Nah, itulah dia kalau dikalimatkan. Nah, untuk lebih hafalnya, antum buatkan contoh soalnya di buku catatan antum ya. Antum buat contoh soal ini, kemudian kita lanjut ke evaluasi. Nanti akan Ana bagikan linknya di grup WA. Kita diskusinya di grup WA saja ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.